Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Magdalena Marsanda. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Saya mahasiswa semester 1 Prodi PKK. Di sini saya akan menjelaskan dan merangkum sedikit pertemuan kami, yaitu mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Di sini saya akan membahas sedikit tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses di mana individu atau kelompok saling berhubungan, berkomunikasi, dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks sosial tertentu. Interaksi sosial merupakan bagian penting dari kehidupan manusia karena melalui interaksi ini, norma, nilai, dan budaya masyarakat terbentuk dan dipertahankan. Interaksi sosial tidak hanya melibatkan tindakan langsung seperti berbicara, tetapi juga mencangkup isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu melibatkan dua belah pihak atau lebih. Ada aksi dan reaksi, ada bertujuan atau memiliki makna, mengikuti norma dan nilai sosial. Interaksi sosial memiliki beberapa syarat utama yang harus terpenuhi agar bisa terjadi. Syarat-syarat ini sangat penting untuk memastikan bahwa hubungan antara individu atau kelompok benar-benar dikategorikan sebagai interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial itu adanya kontak sosial. Kontak sosial itu bisa dibagi dua, yaitu kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung itu seperti dua individu berinteraksi secara tatap muka, berbicara, berjabat tangan, atau saling bertemu. Sedangkan yang kontak tidak langsung itu melalui media seperti HP, media sosial, atau surat. Interaksi sosial memiliki berbagai bentuk yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok besar, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif atau mengarah pada interaksi sosial itu pada kerjasama. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat positif, di mana hubungan antara individu atau kelompok mengarah pada kerjasama dan harmoni. Kerjasama itu bentuk interaksi sosial di mana dua belah pihak atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama sering muncul dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kerjasama itu seperti yang contohnya dalam pendidikan itu kita membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada juga akomodasi. Akomodasi itu proses penyesuaian atau penyelesaian konflik antar individu atau kelompok sehingga tidak terjadi pertentangan yang berkepanjangan. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan atau keharmonian. Di sini juga ada asimilasi. Asimilasi adalah proses di mana kedua kelompok yang berbeda budaya atau sosial mulai berbaur dan menghilangkan perbedaan untuk membentuk kebudayaan yang baru. Dalam asimilasi, individu atau kelompok dari budaya yang berbeda menyesuaikan diri sehingga batas-batas budaya semakin pudar. Terus ada akulturasi. Akulturasi itu proses sosial di mana dua budaya bertemu dan saling mempengaruhi tanpa menghilangkan identitas budayanya masing-masing. Akulturasi tidak sepenuhnya menghilangkan budaya asal, melainkan hanya menjadi adaptasi. Terus ada interaksi sosial disosiatif. Ini lebih mengarah pada konflik atau persaingan. Interaksi disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang cenderung negatif atau mengarah pada perpecahan
atau konflik atau pertentangan antara individu serta kelompok. Di sini pertama ada persaingan. Persaingan terjadi ketika dua pihak atau lebih berusaha mendapatkan sesuatu yang sama-sama dengan cara yang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Persaingan bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, politik, tapi yang kita tahu lebih banyak di bidang politik. Terus ada konflik. Konflik adalah proses di mana dua pihak atau lebih berusaha menggagalkan atau menyingkirkan tujuan pihak lain karena adanya perbedaan kepentingan atau pandangan dari mereka. Konflik seringkali muncul akibat perbedaan dalam pandangan, nilai, atau kepentingan. Terus ada juga kontravensi. Kontravensi adalah bentuk interaksi sosial yang berada di antara persaingan dan konflik, di tengah-tengah persaingan dan konflik. Dalam kontravensi, pihak yang terlibat tidak menunjukkan perlawanan terbuka, tetapi ada sikap tidak setuju atau antisipasi yang tersembunyi. Sikap ini bisa diwujudkan dalam bentuk provokasi, fitnah, atau penghinaan. Baik, di sini juga interaksi sosial memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Fungsi-fungsi ini berperan penting dalam menjaga hubungan antara individu dan kelompok, menciptakan keteraturan, serta mendukung perkembangan sosial dan budaya. Berikut adalah beberapa fungsi untuk interaksi sosial. Ada pembentukan identitas individu. Interaksi sosial membantu individu dalam membentuk identitas diri melalui proses sosialisasi. Dalam berinteraksi, individu belajar mengenai nilai, norma, dan peran sosial yang harus dijalankan di dalam masyarakat. Terus selanjutnya itu ada pembentukan struktur sosial. Interaksi sosial membentuk struktur sosial seperti status dan peran individu dalam masyarakat. Melalui interaksi, individu bisa lebih memahami posisi mereka dalam sosial dan menjalankan fungsi sesuai dengan peran mereka. Kesimpulannya berarti fungsi interaksi sosial sangat penting dalam menjaga keteraturan, solidaritas, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Selain itu, interaksi sosial memungkinkan individu untuk membentuk identitas diri, belajar nilai-nilai sosial, serta beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Di sini ada contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pertama itu bisa interaksi dalam keluarga. Contohnya itu, misalnya ada anak yang meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi bermain dengan teman-temannya. Tetapi orang tuanya memberikan nasihat atau instruksi kepada anaknya mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari. Di sini kita bisa memetik makna berarti interaksi ini adalah bentuk sosialisasi primer, di mana nilai-nilai dan norma serta etika pertama kali diajarkan kepada individu atau kepada anak melalui keluarga, melalui orang terdekat. Ada juga contoh interaksi yang umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Itu seperti kita di tempat ibadah. Di tempat ibadah, kita berinteraksi dengan jemaat lain, seperti saling menyapa, menegur, atau mengikuti kegiatan keagamaan bersama. Di sini kita bisa mengambil makna, berarti interaksi ini memperkuat hubungan sosial dan spiritual antara individu dalam komunitas, berdasarkan keyakinan yang sama, sekaligus menciptakan rasa solidaritas antar umat. Biasanya juga kita interaksi di media sosial. Contohnya, kita kan lebih banyak menggunakan media sosial sekarang. Kita sering berkomentar di postingan teman, mengirim pesan melalui aplikasi chatting, atau berbagi berita dan informasi melalui grup online. Di sini berarti media sosial adalah bentuk interaksi modern yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara virtual tanpa bertatap muka.
memperluas jaringan sosial mereka ke lingkup yang lebih luas. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa interaksi sosial terjadi di berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan keluarga, tempat ibadah, masyarakat, maupun media sosial. Interaksi ini sangat penting untuk menciptakan keteraturan, kerjasama, serta solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, ada juga dampak dari interaksi sosial. Dampak yang pertama itu penguatan hubungan sosial. Ini dampaknya lebih positif untuk memperkuat hubungan antara individu dan menciptakan jaringan sosial yang solid dan meningkatkan rasa keterhubungan dalam masyarakat. Terus yang kedua itu ada konflik dan ketegangan. Ini interaksi sosial yang negatif atau tidak efektif dapat menyebabkan konflik, ketergantungan, dan perpecahan dalam masyarakat. Jadi kesimpulannya, interaksi sosial memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari pembentukan identitas diri hingga penyelesaian konflik. Namun, dampak interaksi sosial dapat bervariasi juga, dari penguatan hubungan sosial hingga potensi konflik dan ketegangan hingga perpecahan. Memahami fungsi dan dampak ini membantu kita untuk berinteraksi dengan lebih efektif dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Mungkin sekian dari saya, rangkuman pertemuan ketiga dari mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Terima kasih, Shalom.